Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, di bulan Ramadan ini yang ke-7 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi, sebaiknya amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini? Silakan Pak Ustadz. Yang jelas yang fardu itu sholat yang lima waktu. Itu upayakan di awal waktu. Bagi maaf sibuknya kalau bisa di awal waktu. Nah, Iya. kemudian kalau masalah yang sunat, itulah tadi sholat tarawih, Ya. baca Al-Quran, tadarus, Ya. kemudian banyak bersedekah, bagi-bagi rezeki. Iya. Kira-kira apa Ustadz imbauan-imbauan untuk kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan? Silakan Ustadz. Yang melaksanakan puasa, Allah sudah menyampaikan as-sawmu li wa ana ajazih. Puasa itu aku yang memerintahkan, itu milikku. Untuk kasih balasan, kurahasiakan. Kenapa demikian? Supaya kita cinta tandanya orang yang beriman. Kalau sampaikan Allah, ku kasih semua demikian, cuma segitu kok. Iya. Ya. Maka dirahasiakan Allah tentang imbalan yang kita terima. Tapi yang jelas, puasa adalah pendidikan menjadi nabi dan rasul. Karena sudah ditutup pintu nabi dan kerasulan, itulah muncul orang solih dan bertakwa. Jalannya bagaimana? Berpuasalah supaya jadi orang solih dan orang takwa. Ya. Jangan menjadi nabi dan rasul ya. Itu sudah ditutup pintu kenabian, kerasulan. Tapi takwa tetap terbuka sampai hari kiamat. Terima kasih Ustadz atas keterangannya dan wawancaranya hari ini. Jazakallahu khairan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini akan melaksanakan tausiah hari ke-7 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan tausiah, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak M. Daud Storus. Kepada Bapak M. Daud Storus kami persilakan. Saat ini pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak M. Daud Storus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh M. Daud Sitorus. Maka selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Hanjus Haji Syahban Nasution MA. Pada Buya kami persilakan. Saat ini tausiah hari ke-7 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi
Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran Kabupaten Bismillahirrahmanirrahim. disampaikan oleh Haji Samban Assalamualaikum Nasution. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra li ummati Muhammadin sallallahu Mari alaihi sama-sama kita wasallam. dengarkan tausiah Alladzi hari anzala ke-7 Ramadan al-Qur'an 1445 Hijriah wa farada 'alaina 2024 Masehi di Masjid as-siyam. Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran Salatu wa Kabupaten salamun Nasan Provinsi ala Sumatera Utara, Rasulillah sayyidil anbiya yang hari ini wal disampaikan mursalin. oleh Al-Ustaz Haji Samban Nasution. Mari sama-sama kita dengarkan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan ibu, seluruh hadirin jamaah salat zuhur as-shaimun. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa yang kita panjatkan selama 2 bulan telah diterima diijabah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepotong doa kita. Allahumma ja'alil barakata fi Sya'bana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadana. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk kami melalui bulan Rajab dan melalui bulan Sya'ban, dan lanjutkanlah usia kami sampai bulan Ramadan besok. Itu yang kita minta. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hari yang ke-7 Ramadan 1445 Hijriah. Mari sama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatul uzmanya, yakni pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan syafaat yang menjadi idaman kita terwujud nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salat zuhur sudah kita laksanakan berjamaah. Kita lanjutkan dengan tausiah singkat. Pada kesempatan ini yang saya sampaikan judulnya hikmah rahasia ibadah di bulan Ramadan. Yang jelas dalam bulan Ramadan tugas kita dalam ibadah yang wajib, yaitu melaksanakan ibadah puasa yang disebut dengan syahrul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Sama-sama kita ketahui masalah puasa adalah thariqatun ila sabilit taqwa, salah satu jalan, salah satu sarana untuk meraih sifat takwa. Apa yang disebut dengan takwa? Dengan ringkas, takwa itu ialah siap untuk melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang difokuskan dalam masalah ibadah sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya untuk kita ada namanya ibadah yang wajib, yang tidak bisa ditawar-tawar, mesti kita laksanakan. Dan ada ibadah sunat, boleh kita memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, tapi lebih bagus kita kerjakan. Itu namanya ibadah yang sering kita sebut dengan aqabalu minallah, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada tugas yang kita laksanakan aqabalu minan nas, hubungan antara sesama manusia harus rukun, harus guyub, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong. Itulah yang disebut dengan aqabalu minan nas. Jadi takwa itu aqabalu minallah dan aqabalu minan nas. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kita jalin ukhuwah di antara sesama kita
yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi salah satu untuk meraih tingkat takwa melalui ibadah puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa seperti yang sudah diwajibkan kepada umat-umat generasi-generasi yang sebelum kamu. Moga-moga, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa. Jadi salah satu jalan untuk meraih sifat takwa melalui ibadah puasa. Untuk itulah kita lihat sejarah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka diangkat resmi menjadi nabi dan rasul, itu tergerak dalam hati mereka untuk berpuasa. Belum ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hati datang, besok saya berpuasa, besok saya berpuasa, besok saya berpuasa. Dengan kata lain, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang memberikan informasi, datang sendiri dan mereka laksanakan. Makanya kita lihat tentang Nabi Adam alaihissalam, dia melaksanakan ibadah puasa selama 20 tahun. Kemudian setelah dilaksanakannya puasa 20 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala menginformasikan secara resmi bahwa Adam resmi diangkat menjadi rasul pertama di muka bumi. Jadi 20 tahun berpuasa ya. Kemudian kita lihat Nabi Isa alaihissalam, sebelum diangkat menjadi rasul, beliau melaksanakan puasa selama 15 tahun. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, beliau melaksanakan puasa 25 tahun, baru diangkat secara resmi menjadi rasul. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, 20 tahun berpuasa. Setelah itu baru diangkat resmi menjadi rasulnya. Dan kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau resmi diangkat menjadi rasul, beliau membiasakan puasa hari Senin, hari Kamis, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 13, 14, 15, 28, 29, 30. Baru di usia 40 tahun, beliau resmi diangkat menjadi rasul ya. Untuk itulah, makanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan melaksanakan ibadah puasa. Dan melaksanakan ibadah puasa tidak mau kita. Ada tuntunan yang resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita laksanakan ibadah puasa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Karena masalah ibadah puasa ini termasuk pendukung daripada doa yang kita panjatkan setiap kita membaca surah Al-Fatihah waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang Kau ridhoi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya pada hadis kursi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Masalah puasa itu adalah milikku, aku yang memerintahkan,
aku yang menugaskan, aku yang berhak memberikan balasan untuk yang melaksanakan secara rahasia. Itulah tentang puasa Ramadan ya. Kita laksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan kita laksanakan sholat tarawih pada malam hari. Di luar bulan Ramadan, kalau kita ikhlas senang kita melaksanakan sholat tarawih tidak sah, haram, berdosa kita. Jadi yang resmi pada bulan Ramadannya, rahasia terkandung pada sholat tarawih. Yang pertama, kaitannya untuk duniawi kita dalam rangka meraih keberkahan, kemakbulan doa. Yang jelas dalam ibadah sholat kan kita sampaikan keluhan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya oleh Allah, inilah sholatku, inilah pengorbananku tak menentu ya Allah. Inilah hidupku, masih kurang kuperhatikan tentang saat kematianku, tapi semuanya kuserahkan kepadamu ya Allah yang mengatur alam ini. Kita sampaikan keluhan kita. Yang paling banyak kita sampaikan keluhan kita pada bulan Ramadan. Termasuk doa kita yang wajib, ihdinas siratal mustaqim. Arahkan kami ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang Kau ridhoi. Kemudian kita panjatkan lagi doa. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita panjatkan lagi doa di tahap akhir. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita minta keberkahannya. Kapan paling banyak kita sampaikan? Pada waktu bulan Ramadan. Yang jelas ketika melaksanakan sholat tarawih ya. Karena kita lihat masalah sholat tarawih kan bervariasi. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kita lihat di tempat-tempat lain ada yang 36 rakaat, ada yang 46 rakaat, terpulang kepada kemampuan masing-masing. Makanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Barakah ya. Mudah-mudahan barakah banyak-banyak dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan doa kita, Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampunan dan kemaafan. Itu yang kita minta, itu intinya. Nantinya pada hari kiamat, yang jelas kita akan menunggu panggilan nama kita masing-masing untuk koreksi aktivitas kita. Itu namanya mahsyar. Dalam kitab Aqidatul Najib dijelaskan, matahari panasnya seolah-olah jarak kepala kita dengan matahari ini sejengkal ya. Itulah panasnya ya. Yang jelas manusia akan berkeringat. Mana terbenam dalam kondisi berkeringatnya. Mudah-mudahan dengan barokah dari sholat tarawih yang kita laksanakan, bagaimanapun kondisi yang kita jumpai, kita santai, kita senang, kita gembira menunggu panggilan kita. Walaupun panggilan kita giliran yang ke-15 triliun. Makanya sholat tarawih itu apa saja? Sholat yang dilaksanakan dengan tenang, gembira, santai. Insya Allah hasilnya pun akan senang, gembira dan santai. Jadi dunia barokah, akhirat adalah ketenangannya. Mari kita cintai sholat tarawih yang disunahkan hanya dalam bulan Ramadan.
Kemudian yang ketiga, ditugaskan kepada kita secara sunnah banyak membagi-bagi rezeki, bersedekah, berinfak, berwakaf, malah dianjurkan dan kewajiban membayar zakat itu pertama kali diawali pada bulan Ramadan setelah 2 tahun Rasul hijrah ke kota Madinah. Kemudian ada tugas kita yang wajib lagi, itulah namanya zakat fitrah. Yang jelas masalah sedekah, infak dan zakat itu kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Kamu bagi-bagi sebagian dari rezeki yang telah kami kasih kepada kamu sebelum datang sakaratul maut. Sakaratul maut kan nyawa kita kan sudah dipangkat leher. Itu namanya sakaratul maut. Kalau sudah nyawa kita dipangkat leher, pintu taubat tertutup. Pintu kemakbulan doa tertutup. Akan diperlihatkan Allah yang aneh-aneh, yang mustahil kita lihat waktu sehat kita ya. Di antara manusia ada yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhbartani ila ajalin qarib. Tolong ya Allah, aku minta saat diturunkan sebentar saja nyawaku, sebentar saja ya Allah. Karena aku ingin berpesan kepada keluargaku supaya dikeluarkan zakat, infak, sedekah, derma dari harta yang akan kutinggalkan untuk mereka, supaya aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Itulah doa sebagian manusia ya. Setelah sampai nyawanya di pangkal leher ini, ya Allah, meminta tolong turunkan ruhku sebentar saja, tidak lama-lama ya Allah. Hanya manggil yang telah diwarisku, tolong keluarkan zakat, infak, sedekah, derma dari harta yang akan kutinggalkan untuk kamu. Kenapa demikian? Kaitannya kepada masalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang diberikan Allah sama kita kan dua macam. Ada namanya rezeki, ada namanya harta. Kalau namanya rezeki itulah yang kita pakai, kita makan, kita gunakan, kita manfaatkan. Siapapun tidak bisa mengganggu gugat. Itulah sebenarnya betul-betul milik kita, rezeki. Kemudian yang kedua adalah harta. Harta itu adalah kekayaan kita, merupakan penghibur dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Yang menghibur kita kan rumah kita, ladang kita, kendaraan kita, uang kita, dan lain-lain sebagainya. Cuma antara harta dan rezeki menyatu. Tapi jangan lupa, yang menjadi rezeki kita paling banyak hanya 30%. 70% itu adalah harta penghibur kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kalau masalah rezeki tidak ada yang mau menikmati, siapapun itu akan kita nikmati. Tapi kalau namanya harta itu banyak bergantung rezeki orang lain, termasuk rezeki keluarga, istri, anak-anak, jiran, tetangga, orang lain, itu di dalam harta kita. Kalau rezeki kan tidak ada yang mau menikmati. Nah di sini ketika kita sakaratul maut, yang akan datang mengunjungi kita, menjenguk kita adalah harta dan kekayaan kita. Itu dua macam nanti. Ada yang menyampaikan keluhan dan ada yang menyampaikan pertolongan dan bantuan. Yang menyampaikan keluhan apabila tidak kita keluarkan zakat harta kita, sedekah kita, infak kita, derma dari harta kita, itu akan datang nanti. Karena waktu sakaratul maut diperlihatkan Allah yang aneh-aneh. Yang jelas di depan kita akan datang rumah kita, ladang kita, kendaraan kita, tabungan kita, semuanya akan datang.
Kalau tidak kita keluarkan zakatnya, mereka akan menyampaikan, wahai bapak dan ibu pemilik kami ini, kami sangat kesal bapak dan ibu sebagai pemilik kami. Itu saja yang mereka sampaikan. Yang sampaikan harta. Nah, karena sudah kita perhatikan sedemikian rupa, itulah maka ucapan kita datang, tolong turunkan nyawaku sebentar ya Allah, aku ingin berpesan supaya dikeluarkan zakat, infakkan sedekahnya. Tapi kalau namanya ruh, dia tidak akan pernah lagi turun, tidak pernah turun, dia tetap naik. Akhirnya pandangan kita terfokus kepada harta yang akan kita tinggalkan. Di situ kita terlupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa dulu tak keluarkan sedekahnya, tak keluarkan infaknya, wakafnya, dan termasuk zakatnya. Untuk itulah makanya di bulan Ramadan betul-betul dianjurkan kepada kita untuk banyak-banyak bersedekah, termasuk masalah zakat fitrah. Makanya zakat fitrah kita kasihlah, berikanlah yang terbaik. Kalau sudah kita keluarkan zakat, infak dan sedekahnya, akan datang memberikan komentar, wahai bapak dan ibu pemilik kami, jangan lupa la ilaha illallah. Bolak-balik sampaikan. Akhirnya pun kita tidak akan lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan masalah harta dan sedekah itulah yang menjadi pendamping kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan ibadah yang ketiga. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Ada tadarrusul Qurannya. Ini juga kaitannya dengan masalah kematian sampai ke kubur, ya, sampai nantinya ke akhirat. Yang jelas, kalau kita sudah meninggal dunia, para bapak dan ibu, dibaringkan kita seperti ini. Yang jelas keluarga kita kan mendampingi kita, ya, sebentar-sebentar menghapus air mata, ya. Yang betul-betul setia dengan kita dalam bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita akan mengelilingi kita, akan tawaf sekitar kita sampai kita dimandikan dengan ucapan Allahumma ghafirlahu warhamhu, Allahumma ghafirlahu warhamhu. Itu saja. Mulai dari kanan terus, mulai dari ulu-ulu terus ke kaki kita, gelikinya kita, ya, sampai kita dimandikan. Kalau kita sudah, kalau mau dimandikan, istirahatlah bacaan Al-Quran kita yang mengelilingi kita. Dan nantinya setelah selesai dimandikan, kita dikafani, masuklah kain kafan pertama, nantinya akan menyolong masuk bacaan Al-Quran kita, masuk di dalam kain kafan kita, ya, dengan ikut diikatnya, disolatkan kita, dikebumikan kita, ditinggalkan kita. Dalam satu riwayat, kalau sudah 7 langkah kita ditinggalkan, akan datanglah mungkar dan nakir melaksanakan tugasnya. Yang jelas sifatnya adalah bengis, menanya pertanggungjawaban dari aktivitas kita selama hidup. Yang datang memberikan jawaban komentar adalah bacaan Al-Quran kita. Mendekatkan pengertian, kalau mungkar dan nakir menyampaikan marah dengan bonusnya, ya. Kemudian bacaan Al-Quran kita bangkit dan menyampaikan Assalamualaikum ya Abdullah, Assalamualaikum ya Abdullah, sampai 3 kali. Akhirnya terkejut mungkar dan nakir dengan menyampaikan, sudah sekian triliun manusia yang disiksa, ini baru jumpai orang yang memberikan komentar. Anda siapa? Lalu jawaban Al-Quran, kami ini adalah bacaan Al-Quran Al-Marumi.
Akhirnya datang Munkar dan Nakir, Marrobuka, Mana Biuka, dengan jemaah tersebut. Al-Quran itu adalah syafaat penolong untuk kita. Mari kita persiapkan penolong kita. Yang jelas kematian adalah tunangan kita. Tolong kita sisihkan waktu kita untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan. Di samping itu adalah sifat merupakan obat supaya kita sehat-sehat, terutama mental dan hati kita sehat. Ya. Mudah-mudahan kita semangat menghadapi hidup dan kehidupan. Kemudian yang terakhir, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak usia daripada ibadah kita. Ya. Nabi sudah menyampaikan, dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inna umra ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku ya Allah cukup ku minta mohon sekitar 60-70 tahun itu saja. Kalau lebih dari 70 jangan banyak kali lebihnya ya. Makanya sekarang cukup langkah kita jumpai orang yang meninggal dunia usia 1 abad ya. Kalau ada sampai 1 tahun jangan ditambahin usianya ya. Sekitar 89. Memang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diminta Rasul sedemikian rupa? Setelah beberapa hari Rasul sampai di kota Madinah berhijrah, berkunjung dari rumah keluar perhatikan satu persatu rumah Yahudi dan Nasrani. Yang dilihat Rasul setiap rumah rata-rata 5 orang yang sudah lanjut usia sampai ratusan tahun. Bayangkanlah 5 yang diurus ya, yang usia 340 tahun. Sudah sama-sama barangkali yang pernah merasakan. Satunya orang tua yang diurus, banyak keluhannya, tak bisa berbuat apa-apa, hanya orang lain yang menjadi susah. Disitulah makanya datang doa Nabi, inna umra ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Tapi Rasul komentari, walaupun ku minta ya Allah usia umatku 60-70 tahun, tapi pada mereka seolah-olah mereka hidup 1000 tahun seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya 24 generasi Rasul tidak ada yang bisa menikmati ibadah pada bulan Ramadan. Termasuk pada puasa ya. Rasul pertama yang bertugas berpuasa itu Nabi Adam alaihissalam. Setelah sekian tahun ditugaskan berpuasa pada bulan tidak terlaksana. Makanya Adam memohon kepada Allah, ku minta dialihkan kepada hari yang lain ya Allah. Makanya Adam meminta puasa hari Senin dan Kamis. Aturannya 30 menjadi berapa hari? Senin Kamis kali 4 kali 2 8 kali 12 96 hari. Makanya puasa Nabi Adam 96 hari. Nah di sinilah Allah sayang sama kita. Dijadikan Ramadan adalah saat waktu untuk menambahi usia ibadah kita ya. Ibadah yang sunat termasuk membaca Al-Quran. 1 huruf di luar Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu 100. Makanya saking sibuknya kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Karena kesibukannya yang saat kita sudah 100. Imam Al-Ghazali memberikan komentar tentang yang wajib itu paling sedikit 1000. Makanya sholat zuhur yang kita kerjakan di tangan kita sudah 1000, paling sedikit. Tapi di sholat berjamaah kan 27 pahalanya, berarti di Ramadan 27 kali 100 ya. Dan termasuk Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar beribadah pada malam tersebut seolah-olah kita beribadah 1000 bulan, sekitar 85 tahun ya. Coba jangan lupa, Lailatul Qadar Rasul tidak pernah menegaskan hanya
biasanya malam-malam 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Biasanya bukan berarti di situ. Jangan-jangan 3 Ramadan tugas kita isi Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya dan menuju sesi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Rabbana